Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Suci Nur Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, tujuan dari kita mempelajari ini ialah pertama, membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, untuk membangkitkan semangat kita supaya bisa menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, untuk mengetahui tata cara pelaksanaan haji. Yang keempat, karena ini pelajaran fikih kelas 8 MTSN, maka diharapkan adik-adik semua dapat memahami materi tentang haji ini. Udah pada tahu kan apa itu ibadah haji? Ya benar, ibadah haji merupakan ibadah yang sangat istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan di sembarang tempat. Dan hanya pada musim haji dan di Masjidil Haram lah ibadah ini dapat dilaksanakan. Siapa yang tahu kalau ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang keberapa? Ya benar, rukun Islam yang kelima, yang merupakan ibadah mahdah. Hukum melaksanakan ibadah haji ini ialah fardu ain atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Oh iya, hukum melaksanakan ibadah haji ini juga telah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 97, sebagaimana bunyinya yaitu: Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, maka menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Itulah hukum melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, maka diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian kita masuk ke syarat-syarat seperti apa orang yang boleh melaksanakan haji. Yang pertama yaitu kita harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Dan yang terakhir, mampu secara fisik maupun finansial. Itulah syarat-syarat pelaksanaan haji. Dan dalam melaksanakan ibadah haji, ada pula larangan yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah saat ibadah, yaitu seperti bagi jemaah pria. Mereka tidak boleh memakai pakaian yang berjahit selama ihram, memakai tutup kepala, memakai menutup kaki sewaktu ihram juga tidak boleh. Untuk wanita dan pria juga ada larangan yang tidak boleh dilakukan saat ibadah haji. Yang pertama yaitu memotong kuku. Yang kedua, membunuh binatang darat dengan cara apapun. Yang ketiga, bercampur rayu syahwat. Yang keempat, mengucapkan kata kotor dan mengadakan perkawinan. Itu tidak boleh dilakukan saat ibadah haji. Sekarang kita masuk ke tata cara urutan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama yaitu ihram. Pelaksanaan ihram ini diadakan pada tanggal 9 Zulhijjah pada miqat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu wukuf di Arafah, yaitu berkumpul di padang Arafah beberapa saat mulai dari tergelincir matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf ini bisa dilakukan di mana saja asal masih di sekitar Arafah. Yang ketiga yaitu mabit di Musdalifah, dilakukan setelah mengerjakan wukuf di Arafah tadi. Di Musdalifah, jamaah haji hanya mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir yang nantinya akan dilempar jumrah di Mina. Selesai mengambil batu, jamaah tidur sampai waktu subuh. Setelah itu, jamaah ini akan menuju ke Mina dengan membaca talbiyah. Selanjutnya yaitu melontar jumrah Aqabah. Setiba kita di Mina, lalu kita melontarkan jumrah Aqabah di Bukit Aqabah dengan 7 butir batu kerikil tadi. Di setiap lemparan itu dibaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, yang kelima yaitu namanya tahallul awal.
yang dilakukan setelah kita melemparkan jumrah Aqabah. Di sini tahalul awal dengan cara mencukur rambut atau menggunting rambut sekurangnya hanya 3 helai. Setelah kita tahalul awal tadi, maka dilanjutkan ke tawaf ibadah. Tawaf ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi, di sini jamaah pergi ke Mekah untuk melakukan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan dimulai dari sejajar Hajar Aswad dan kembali pula ke sana. Selanjutnya yaitu yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini ialah namanya sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Safa. Ini dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, kemudian lanjut ke tahalul kedua. Tahalul kedua ini ialah orang yang telah melaksanakan perbuatan yang tadi ada namanya jumrah Aqabah, tawaf ibadah, dan sa'i. Maka mereka telah melakukan tahalul kedua. Terakhir yaitu jamaah ini bermalam di Mina selama 3 malam. Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau disebut juga dengan hari tasyrik. Pada siang hari, tanggal 11 Zulhijjah, jamaah melontarkan 3 jumrah yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah. Masing-masing dilemparkan 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Dan itu dilakukan sama pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itulah urutan dari pelaksanaan ibadah haji. Demikianlah video kita pada kesempatan ini. Semoga apa materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua, sehingga kita nantinya dapat bertamu ke rumah Allah di Makkah dan melaksanakan ibadah haji. Dan karena ini mata pelajaran fikih kelas 8 madrasah sanawiyah, saya harap adik-adik bisa memahami materi tentang tata cara pelaksanaan haji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.